Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah adalah sebuah kata yang tidak asing bagi kita semua. Fitnah di dalam Al-Quran seringkali kita dapatkan kalau kita mentelaah, membaca Al-Quran, mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran, maka akan kita ketemukan fitnah ini. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita dengan baik dan buruk. Jadi yang baik juga itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bermakna fitnah itu adalah ujian, cobaan. Nah, ini cobaan tersebut yang paling besar, yang paling dahsyat terhadap laki-laki adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khusus kepada laki-laki ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari? Nabi mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Yang artinya aku tidak meninggalkan fitnah ujian yang paling berat setelahku terhadap laki-laki ini kecuali itu adalah fitnah perempuan. Jadi fitnah perempuan ini luar biasa sekali. Nabi mengatakan sepeninggalan beliau ini fitnah yang paling terbesar bagi ini disebutkan khusus laki-laki, yaitu masalah perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menegaskan dan berwasiat kepada kita semua masalah perempuan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqullah fi nisaikum. Itu bertakwalah kita kepada Allah terhadap perempuan-perempuan, yaitu wanita-wanita. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka tidaklah aneh jika kita dapati orang yang memiliki ilmu yang tinggi, bukan orang-orang jahil, bukan. Mereka ini memiliki ilmu yang luar biasa, baik ilmu agama maupun dia ini adalah dari umum. Misalnya baru-baru ini viral ya, ada satu film yang seolah-olah ini menyinggung, ini bukan seolah-olah, tapi ini adalah sebuah teguran bagi para ustadz yang memiliki ilmu agama, yang terkadang memiliki jamaah yang ramai, yang memujanya dengan keilmuannya tersebut. Dengan mudah dia menggoda seorang wanita, atau bukan saja ustadz, ada juga seorang dokter, ada juga dia ini guru besar di kampus. Nah, artinya fitnah tersebut menyeluruh bagi laki-laki, tidak memandang dia ini alim kah, jahil kah, dia kaya atau miskin. Tapi kalau masalah perempuan ini adalah masalah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada khusus laki-laki tentang perempuan, bahwa ini adalah fitnah yang besar, berpotensi menghancurkan yang tadi ini memiliki jabatan yang tinggi, kehormatan di masyarakat, tapi dengan mengikuti hawa nafsu dia, maka dengan sesaat Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan keadaan. Disebabkan apa? Disebabkan wanita yang mana dia mengikuti syahwatnya. Jadi mengikuti syahwat terhadap perempuan tersebut. Memang fitrah ini adalah fitrah seorang laki-laki. Ini adalah fitrah Allah ciptakan agar manusia saling melengkapi dalam bingkai syariat. Tapi justru karena Allah menciptakan fitrah itu, maka dia pula lah yang paling mengerti. Allah paling paham, paling tahu bagaimana cara terbaik kita untuk menjaga dan mengarahkan fitrah itu, agar fitrah ini tidak berbuah menjadi satu kebinasaan bagi seorang laki-laki kita sebagai seorang muslim. Maka
jangan pernah kita ini merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita ini lebih paham dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengedepankan logika kita, sebab ketika syariat memerintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga pergaulan, jangan ada ikhtilaf di situ, mempercepat pernikahan, ya ma'asyiras syabab in istata'tumul ba'a, ya ma'asyiras syabab, ya ma'asyiras syabab, wahai para pemuda ini, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kalau dia tidak mampu, fa'alaihi bisyam, hendaklah dia berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya kita menyalurkan fitrah tersebut ke jalan yang benar. Jangan sampai kita mengikuti khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak langsung menjerumuskan manusia, tapi dia menggoda manusia melalui khutuwat, langkah demi langkah. Apa langkahnya tersebut? Pertama, mungkin ada ikhtilat. Pertama melalui ikhtilat. Pertama dengan pandangan. Awalnya adalah dengan ngobrol dulu. Dengan ngobrol, chattingan, ta'arufan lewat handphone. Kemudian setelah itu ketemuan, ikhtilaf. Nazar. Setelah itu terjadilah satu, na'udzubillah, perzinahan. Allah yang menciptakan mata kita, maka dia tahu betapa tajamnya mata ini hingga bisa masuk ke dalam hati kita ini dari pandangan, sehingga hati kita ini dikotori disebabkan pandangan yang kotor tadi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu cara yang paling nyata, yang paling efektif untuk kita menyelamatkan diri kita adalah kembali kepada istri. Kembalilah kepada wanita yang halal yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Tempat kita seorang laki-laki ini yang melampiaskan syahwatnya secara halal. Jangan jauh dari istri. Jangan abaikan hak-haknya. Jangan sampai kita menzaliminya. Maka berikanlah hak kepada istri tersebut. Jangan sampai kita memberikan kepada wanita yang asing, wanita asing di luar rumah. Jauh kita perhatikan daripada istri yang ada di rumah. Rasulullah SAW memberikan bimbingan yang luar biasa dalam hal ini. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Innal mar'ata tuqbil fi surati syaitan. Innal mar'ah tuqbil fi surati syaitan. Jadi sungguhnya wanita itu datang dalam pandangan laki-laki ini dalam bentuk godaan syaitan. Di syaitan itu memoles perempuan tersebut menjadi cantik, menjadi indah di pandangan laki-laki yang asing, bukan kepada suaminya, bukan kepada suami kepada istrinya, tidak, bukan kepada wanita yang halal, tapi kepada wanita yang bukan mahram dia, nampak begitu cantik sebab syaitan mempercantiknya. Wa tudbir fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ala. Jadi kalau dia melihat seorang perempuan, seorang wanita memunculkan syahwatnya, maka falyati ahlahu, kata Nabi SAW. Datanglah kepada istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Karena itu bisa mencegah syahwatnya, bisa meredahkan syahwatnya yang ada di dalam dirinya tersebut. Lihatlah bagaimana Islam, kita tengok betapa indahnya Islam itu mengarahkan syahwat, bukan dia mengekangnya secara mutlak. Menjadi seorang pendeta, la rahbaniyah fil Islam, tidak ada kependetaan di dalam Islam, membujang di dalam Islam, tidak ada. Sebab itu adalah fitrah yang Allah ciptakan, dan juga ada solusi syar'inya untuk menenangkan hati ini. Maka jika seorang suami mulai merasa tergoda, merasa ada getaran dari pandangan atau interaksi dengan wanita lain, jangan dia lanjutkan. Segera kembali kepada istri yang halal, kepada perempuan yang halal. Perkuat hubungan komunikasi, hubungan dengan istri. Bangun komunikasi yang baik, kasih sayang, kedekatan, romantisme. Maka jauh dari suami, jauh dari istri. Sebenarnya tidak dianjurkan di dalam Islam ini. Istri adalah nisa'ukum harthul lakum. Istri adalah ladang halal bagi kita semua. Tempat kita
menyucikan hati kita dan jalan keselamatan kita semua. Maka perhatikan istri-istri, perhatikanlah pasangan-pasangan kalian yang halal. Nabi SAW mengatakan as-safar qit'atun minal adab, bahwa safar itu perjalanan ini, perjalanan dinas dan lain sebagainya, itu adalah sebuah itu adalah bagian dari penderitaan. Penderitaan apa? Itu biaya harus kita keluarkan, tenaga, pikiran, jauh dari keluarga. Yamna ahadukum ta'amuhu wa syarabuhu wa naumuhu. Jadi tidak bisa, ya makan juga tak nyaman, ya. Kemudian minum juga tak nyaman, tidur juga tidak nyenyak. Maka faida qada hajatahu, ya, faida qada hajatahu, Nabi SAW, apabila hajatnya sudah selesai, apa yang sudah dilakukan dalam perjalanan dinas itu, maka fal yu'ajjil ila ahlihi, ya, fal yu'ajjil, maka segera dia bertemu dengan keluarganya. Jangan mampir ke sana sini lagi, jangan nongkrong sana sini, jangan. Tapi dia segera bertemu dengan keluarganya. Nah, di antara tujuan yang utama adalah agar orang bersafar ini segera pulang kepada keluarganya, agar ia tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang haram, sehingga dia bisa melampiaskannya kepada istrinya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada di antara siapapun itu, ilmunya rendahkah, tinggikah ilmunya, orang biasakah dia, ulama kah, syekh, bahkan Nabiullah Yusuf alaihissalam yang maksum hampir saja tergelincir terhadap masalah ini, hampir saja. Kalau bukan seandainya Allah menyelamatkannya dalam firman Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linusrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Jadi sungguhnya perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya, yaitu kepada Yusuf. Yusuf alaihissalam pun berkehendak kepadanya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kepadanya tanda-tanda Allah, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala memalingkan keburukan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dia termasuk hamba-hamba yang terpilih. Maka jangan pernah kita merasa suci, merasa diri ini adalah ustaz, merasa di kiai, atau merasa ilmunya tinggi, mampu meredam masalah ini. Tidak bisa. Yang paling kita pahami, yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita ini tidak dibolak-balikkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita, mengokohkan hati kita ini di dalam iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Sekian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.